Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Naya, di acara Nanya, Naya, Tanya-Tanya. Oke, di sini kita perkenalan dulu kepada narasumber yang hebat ini tentunya. Oke, bisa perkenalan Kak? Oke, halo teman-teman, nama saya Farihana Aska Adiba, mahasiswa PBSI Angkatan 23 Universitas Tidar. Oke, baik. Ini kabar hari ini gimana nih Kak? Alhamdulillah seperti langit yang sangat cerah pada Masya siang hari Allah. ini. Itulah seperti suasana hati saya saat ini ya. Oke. Karena baik banget, alhamdulillah. Oke, baik, di sini kita langsung saja Kak. Oke, siap. Baik, pertanyaan pertama nih Oke. teman-teman. Apa yang membuat Mbak Farihana tertarik dalam mengikuti esai ini? Oke, sebelumnya untuk yang membuat saya tertarik, benar-benar tertarik itu karena saya belum pernah mencobanya, Mbak. Oke. Jadi saya dari dulu itu di semester 1, 2, 3 itu hanya berfokus pada kuliah dan berorganisasi. Pada waktu itu saya mengikuti Hima Prodi dan karena hal itu saya juga belum kepikiran nih untuk mengikuti lomba-lomba dan lain sebagainya. Nah, karena ini saya juga sudah tidak terlalu aktif di organisasi, tetapi mungkin saya mengikuti organisasi yang lain. Nah, di situ saya berpikiran untuk kenapa saya nggak berani mencoba sih untuk mengikuti lomba-lomba begitu. Nah, akhirnya di semester 4 kemarin saya itu menargetkan, dan semester 5 juga saya menargetkan, intinya insya Allah lah satu semester itu satu lomba gitu kan. Jadi begitu target saya, karena belum pernah saya coba, makanya saya itu penasaran, saya itu bisa nggak sih. Nah, di situ juga saya ingin mengukur ya kemampuan saya, karena di kuliah kan tidak hanya materi saja, tapi juga kami juga ada pengalaman lah untuk menulis artikel dan lain sebagainya, karena itu juga merupakan tugas-tugas proyek ketika kuliah. Nah, di situ juga saya ingin melihat bagaimana sih perbedaan ketika penulisan artikel, ketika penulisan esai, ketika penulisan LKTI begitu. Nah, di satu sisi juga saya mempunyai teman-teman yang sangat suportif ya, satu tujuan, satu pandangan begitu. Akhirnya kami secara Saling support ya iya, Kak? betul banget, saling support, karena itulah yang penting sih sebenarnya. Iya, karena betul. di Karena rantau tanpa support system, nah itu jadinya kayak sedih Betul, terus kan. iya, Nah, akhirnya betul, itu betul, nemu betul. teman yang istilahnya sefrekuensi begitu. Nah, Iya. akhirnya dengan begitu kami bertujuan yang sama, gimana sih kita mau nyoba untuk lomba LKTI. Pada waktu itu kami juga nggak ada pengalaman sama sekali Kak, karena dari di antara kami ini belum ada yang pernah mengikuti untuk LKTI. Namun akhirnya ya udahlah, kita nekat aja gitu. Intinya kayak gitu. Berarti modal nekat ya Iya, Kak? modal nekat, dan ya belum ada pengalaman sama sekali. Tapi yang saya pikirkan pada waktu itu, saya tidak harus juara dulu gitu kan, tapi saya setidaknya itu memperoleh manfaat dari saya mengikuti lomba itu tuh apa begitu. Nah, selain itu saya juga merupakan penerima beasiswa, yang dimana kampus itu menganjurkan lah untuk kami sebagai penerima beasiswa dari pemerintah itu tidak hanya kuliah pulang, yang istilahnya apa Kak? Kupu-kupu. Iya, betul banget. Nah itu istilahnya kupu-kupu begitu. Setidaknya ya kami ada kontribusi lah untuk kampus itu, seperti ya tadi aktif di organisasi, ikut pengabdian, terjun ke masyarakat langsung, dan juga lomba di non akademik begitu kan. Nah, itulah Oke. salah satu dorongan saya untuk mengikuti lomba-lomba ini, karena bagi saya ya memang benar kami sudah diberikan bantuan oleh pemerintah, ya setidaknya itulah yang dapat saya berikan untuk kampus dan ya pemerintah begitulah intinya istilahnya gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih persiapan Mbak Farihana sebelum mengikuti lomba esai ini? Oke, untuk persiapan jujur itu memakan waktu yang cukup panjang, karena pengalaman pertama saya, jadi saya sangat excited lah intinya, kayak mempersiapkannya ya sebaik mungkin, karena lomba itu kan dimulai, saya persiapan itu dari bulan Mei 2025, dan lomba itu
sekitar bulan Juli kalau nggak Juni. Nah itu kan ada waktu 2 sampai 3 bulanan ya Kak. Iya, Nah di betul. situ kami dari awal ya mempersiapkan dengan mencari lomba-lomba, terus akhirnya menggagas ide secara bersama-sama karena kami merupakan tim, tidak individu. Jadi bagaimana itu dapat melatih kolaborasi saya, komunikasi saya terhadap orang lain, menghargai pendapat dan sebagainya itu di situ. Dan setelah persiapan-persiapan itu, kami juga tentunya membutuhkan seorang dosen pembimbing. Nah, perjalanan kami saat mengikuti LKTI dan SI ini tentunya ya didukung oleh dosen pembimbing juga, karena pada waktu itu dosen pembimbing itu memiliki peran yang sangat penting karena beliau ya berperan untuk memberikan saran, kritik, masukan, atau bahkan benerin lah kalau ini tuh masih kurang begitu, apa yang harus Iya. diperbaiki nantinya begitu. Nah itu ada dosen pembimbing, setelah itu ya kami menyusun esainya atau LKTI-nya itu sesuai dengan panduan. Sebelum itu kan tentunya kami membaca buku panduan dengan cermat dulu ya, karena Iya. tidak mungkin kami mengikuti tapi nggak tahu nih temanya apa gitu. Tema yang diharapkan atau inovasi yang diharapkan nantinya itu seperti apa kan pasti sudah ada ketentuannya. Nah itu kunci utama sih, karena ketika kita sudah sangat sesuai dengan buku panduan yang dikirimkan oleh penyelenggara, itu kemungkinan untuk menang itu besar, karena di situ kita harus teliti, benar-benar dicermati lah dari awal hingga akhir supaya esai itu tuh sesuai dengan apa yang mereka mau begitu. Oke. Nah, tadi selain dosen pembimbing itu adakah buku yang dapat untuk menjadi referensi lah untuk Mbak Fariha membuat esai ini? Oke, kalau referensi tentunya dari buku, dari jurnal, dari artikel itu sangat beragam ya Kak. Karena tidak hanya dari sumber satu saja, tetapi juga saya mengambil dari beberapa sumber. Nah, untuk jurnal itu karena pada waktu LKTI itu kan saya mengambil topik tentang pendidikan berkualitas. Nah, gimana cara untuk mewujudkan hal tersebut sesuai SDGs, tujuan SDGs keempat, pendidikan berkualitas, ya kami mengambil topik tentang kesehatan mental peserta didik yang nantinya akan dibantu oleh pembelajaran sosial emosional atau bisa dikenal dengan SEL, Social Emotional Learning. Nah, itu kami menggunakan itu. Jadi untuk SEL tentunya kami membutuhkan teori dari beberapa ahli. Nah itu kami kan menggunakan metode studi literatur, jadi kami tentunya memilah dan memilih lah untuk referensi yang tentunya sesuai dengan apa yang akan kita ajukan, tentunya juga mencari ide yang mungkin dapat kita perbarui, yang dapat kita kembangkan kembali. Nah itu tentunya dari berbagai sumber, tidak hanya buku saja tetapi dari jurnal, dari artikel, mungkin juga dari lomba-lomba yang lainnya begitu. Namun kami kembangkan kembali begitu. Berarti itu topiknya sesuai dengan realita kenyataan di dunia. Iya, betul pendidikan sekali. ya. Dunia pendidikan, iya betul banget. Karena bagaimanapun saya merupakan backgroundnya itu kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi adalah itu rumpun untuk pendidikan yang dimana kami diajarkan tentang psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, perkembangan peserta didik. Nah itu yang akhirnya membuat saya itu melek terhadap kasus-kasus atau mungkin sesuatu hal yang di dunia pendidikan itu sebetulnya memerlukan solusi gitu loh. Nah, LKTI SI itu kan pastinya diangkat karena adanya permasalahan. Betul. Iya. Nah, di situ kami menawarkan solusi. Kalau yang SEL itu berupa aplikasi, Kak. Jadi nanti peserta didik itu dapat mengakses aplikasi dari SEL. Namanya itu aplikasi eSEL karena LKTI saya itu masih studi literatur, jadi dulu itu belum sampai tahap pengembangan. Nah, itu kami ambil karena ya kesehatan mental peserta didik itu sebelumnya yang saya ketahui kan belum lah untuk mencapai yang sangat stabil begitu. Namun ya ada beberapa yang sudah. Tapi dengan adanya urgensi itu, maka kami mengangkat hal tersebut. Nah, yang kedua, yang esai ini, saya mengangkat tentang bullying. Nah, itu sama sistemnya. Jadi tentang bullying, kan itu menyangkut tentang pendidikan juga untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Jadi bagaimana kami mengatasi perundungan itu dengan sama menggunakan aplikasi, namun yang berbeda
aplikasi ini sudah bisa dioperasikan. Kalau yang esai, kalau yang LKTI kemarin belum, karena kami merupakan tiga-tiganya itu kebetulan dari PBSI, jadi belum ada yang sumber daya mumpuni untuk benar-benar membuat aplikasinya, karena memang itu kan memerlukan keahlian khusus ya kan. Nah, kebetulan untuk yang esai ini kami mengambil seseorang itu untuk dijadikan satu tim dengan kami itu dari teknologi informasi. Iya, jadi kita berkolaborasi intinya dari pendidikan dan teknologi informasi. Bagaimana pendidikan itu nanti tanggung jawab kami untuk mencari teori dan sebagainya. Nah, yang teknologi informasi ini tentunya untuk merealisasikan gitu kan dalam bentuk aplikasi. Nah, itu sangat dekat. Karena apa? Karena anak-anak sekarang itu menurut saya ya di pendidikan itu untuk sistem bullying dan lain sebagainya itu masih kurang begitu loh, kurang untuk menjawab. Nah, di situ di lain itu juga kasus perundungan itu masih banyak kan Kak, perundungan yang terjadi secara verbal, fisik, atau sekarang juga ditambah dengan cyberbullying. Nah, itu yang jadi alasan kami mengapa mengambil topik-topik yang dekat, karena yaitu yang kami rasakan, yaitu yang kami lihat selama ini begitu. Oke, baik. Aplikasinya itu namanya tadi apa ya Kak? Yang esai dan LKTI. Nah, untuk yang esai itu namanya ESEL. Oh iya. Iya, namanya ESEL, Educational for Social Emotional Learning. Wow. Oke. Oke. Nah, yang untuk yang sigap itu aplikasi untuk menangani yang bullying, yang esai. Nah, yang pertama itu kan LKTI. Nah, yang kedua itu sigap, Sistem Intervensi Gangguan Anak dan Pengawasan. Oke, berarti itu tidak dibuat secara tim ya Kak? Kalau yang itu dua-duanya kebetulan secara tim. Jadi saya tidak individu, karena tentunya untuk pengalaman pertama saya tetap membutuhkan orang lain untuk intinya bekerja sama lah, bagaimana merealisasikan ide-ide yang saya punya itu sehingga dapat dimajukan dalam sebuah perlombaan begitu. Baik, wow luar biasa ya teman-teman. Oke, nah terkait tadi secara tim, nah itu apakah ada laki-laki atau perempuan semua nih Kak? Oke, yang pertama itu untuk yang LKTI. Kebetulan kami tiga-tiganya perempuan, ya kan, dari PBSI. Nah, yang kedua esai itu ada satu laki-laki yang dari teknologi informasi itu. Nah, itu tadinya yang jadi bertanggung jawab lah intinya di pembuatan aplikasi. Berarti sebagai ketua atau apa Kak? Iya, karena memang itu sangat relevan dengan dia, karena kami dari pendidikan juga hanya menyongsong, memberikan teori dan lain sebagainya. Tetapi kan untuk pembuatan aplikasi karena itu sudah benar-benar bisa diaplikasikan, dan kami juga sempat melakukan penelitian langsung di SMP 5 Kota Magelang. Oke, baik. Iya, jadi pembuatan esai itu berdasarkan dengan penelitian yang sudah kami lakukan sebelumnya untuk itu melakukan merealisasikan ide yang kami buat itu gitu. Oke, baik. Selanjutnya tantangan terbesar pada saat menulis sama membuat aplikasi itu apa sih Kak? Oke, kalau tantangan mungkin di waktu, karena gimana ya Kak, untuk lomba pastinya kalau tim itu kan tidak semuanya itu memiliki waktu luang, dan pastinya untuk tim itu ya pasti memiliki kesibukan masing-masing, memiliki agenda masing-masing begitu. Jadi untuk menulis itu tentunya untuk menentukan ide kami sempat beberapa tidak bisa bertemu secara langsung, karena mungkin dari kami juga belum ada waktu luang untuk membahas secara langsung. Namun kami mengatasi hal tersebut ya dengan pembahasan online, itu pasti tetap terjadi begitu. Nah, tantangan terbesar menurut saya yaitu karena pengalaman pertama saya, jadi saya masih banyak apa ya istilahnya, kayak harus banyak belajar lagi lah Kak intinya. Nah, di esai itu kan pastinya penulisan itu harus runtut, jelas, sesuai dengan apa yang ada di buku panduan. Nah, itu menguji kepenulisan saya benar-benar karena itu di ilmiah, jadi harus benar-benar mencari teori yang relevan, bagaimana caranya mengembangkan ide dengan baik. Nah, itu pastinya tantangan terbesar saya, karena bukan tentang pressure atau tekanan, tapi
Karena hal itulah saya tuh belajar begitu, bagaimana sih cara menulis esai yang runtut, baik dan jelas. Untuk yang aplikasi, yang LKTI itu kami kan hanya berupa prototype. Nah, itu untuk mengusulkan paling kami fokus ke teori yang digunakan, metode penelitian dan sebagainya. Namun untuk yang lomba esai yang kedua ini, itu kan untuk benar-benar yang pembuatan aplikasi itu tanggung jawab itu sepenuhnya ada di si mahasiswa yang dari teknologi informasi ini, karena ya dia yang lebih mengerti. Kami cuma hanya mungkin ketika beliau membutuhkan saran, masukan dan sebagainya untuk terkait desain dan lain sebagainya, itu benar-benar kami rembuk lah secara bersama-sama, kita omongin bersama-sama. Itu untuk tantangan, karena ini 2 lomba dulu itu sangat berdekatan, jadi kami selesai kami mulai. Nah, dari situ baik, ya. iya, dari situ tuh kami, ya itulah, untuk mengembangkan ide ya tentunya tidak mudah, karena harus benar-benar mencari permasalahan yang sekiranya itu tuh urgensinya tuh sangat dibutuhkan lah untuk menimbulkan sebuah solusi begitu. Oke, baik. Nah, selain tantangan terbesar nih Kak, nah pelajaran apa yang didapatkan saat proses menulis ini Kak? Oke, pelajarannya sangat banyak. Karena itu benar-benar pengalaman pertama saya dan langsung ya mendapatkan alhamdulillah juara 3, dan itu saya tidak menyangka sekali. Karena bagaimana saya berpikir pada awalnya saya berkomitmen untuk mengikuti lomba ini ya untuk saya itu mendapatkan pengalaman, sekedar itu. Saya tidak berharap yang lebih, dan saya hanya ya berharap semoga saya lancar aja lah gitu. Nah, pas itu harus kan yang LKTI harus menyusun abstrak terlebih dahulu. Abstrak, sedangkan kami juga belum ada gambaran ya untuk LKTI ini. Nah, akhirnya kami bisa dinyatakan lolos di abstrak itu. Karena pertama itu seleksi abstrak terlebih dahulu, baru nanti papernya kan. Berarti itu di bimbingan dulu ya Kak? Iya, betul, karena dosen pembimbing di situ perannya. Ketika kami sudah menyusun abstrak, kami ajukan bagaimana dan sebagainya, itu nantinya sudah matang dan sebagainya, nanti kan tinggal dikembangkan untuk menjadi paper. Nah, itu kami dinyatakan lolos. Setelah itu sekiranya menyusun papernya itu hanya dalam waktu seminggu, kurang lebih seminggu 2 minggu lah. Nah, itu waktu untuk menyusun paper. Itu pelajaran yang saya ambil banyak sekali ya Kak, karena kita diuji untuk bagaimana menulis yang runtut. Karena bagaimana mempertahankan ide dan pikiran itu menurut saya masih kurang susah, karena kita harus benar-benar selaras terus untuk sampai akhir begitu kan. Nah, itu berarti harus sejalan gitu ya. Oh, betul. Sejalan gitu kan. Nah, itu yang perlu saya banyak belajar. Nah, itu. Nah, setelah kami menyusun paper dan sebagainya, kami berkonsultasi berkali-kali dengan dosen pembimbing, mendapatkan saran, masukan dan sebagainya. Kami submit lah itu paper lah kan. Nah, setelah submit beberapa hari kemudian ada penjurian kan. Nah, itu sama ya, saya cuma berdoa semoga mendapatkan hasil yang terbaik saja begitu kan. Tidak menyangka itu diumumkan pas jam mata kuliah. Masya Allah. Iya, dan saya bahagia ya tentunya. iya, betul banget. Di kelas jadi buka pengumuman kan, lemes badannya, sama kayak Masya Allah, beneran ini kita masuk 5 besar gitu kan. Padahal pastinya yang menyelenggarakan kan dari BMKM. Nah, itu tentunya yang mengikuti juga tidak hanya dari internal Universitas Dar saja, tetapi kan dari univ-univ lain juga pastinya ada begitu. Nah, kami oke lah. Nah, di mana pada waktu itu kami presentasi harus di hadapan juri langsung, itu menghadapi 3 juri ya, 2 juri. Nah, di mana lawan kita itu yang 2 dari Universitas Tidar, termasuk saya itu 3 berarti kan, yang 1 dari UI, yang 1 dari UNY. Jadi itu yang membuat saya gak bisa tidur semalaman karena memikirkan bagaimana presentasinya, karena itu juga dihadapkan oleh kampus-kampus besar seperti UI dan UNY begitu kan. Gemeter ya Kak? Iya, bener banget. Untuk persiapan juga kami bener-bener matang itu, karena setiap malam kami latihan untuk presentasi, menyamakan ide dan lain sebagainya, latihan untuk menjawab pertanyaan dan lain sebagainya, itu kami lakukan hingga malam, hingga larut malam. Nah, itu
Saya cukup mengapresiasi sekali kepada teman-teman saya karena sangat suportif. Iya, tadinya support system itu sangat penting ya, karena itu ketika kita mau maju bareng-bareng ya kita harus beranilah untuk mengambil resiko yang nantinya ada begitu. Nah, di situ kami bertemu dengan UI dan sebagainya, kami banyak belajar di situ. Bagaimana mereka itu mempresentasikan ide dan gagasannya itu ya bisa menjadi inilah untuk pandangan kami ke depannya supaya lebih baik lagi ketika melakukan presentasi dan lain sebagainya. Itu presentasi sekitar 20 menit dan itu waktu yang cukup lama, itu hanya tanya jawab, dan 7 menit sekitar, ya 7 menit itu untuk mempresentasikan karya begitu. Jadi dihadapkan langsung dengan orang-orang yang Wow, banget, Masya hebat-hebat. Allah. Iya, dengan itu kami ya belajar untuk pokoknya kita bisa begitu. Oke, Iya. siap. Masya Allah ya, teman-teman. Masya Allah. Kemudian harapan Mbak Farihah ke depan setelah meraih penghargaan ini apa? Oke, harapan saya untuk diri saya sendiri itu tidak terus merasa langsung puas begitu. Karena dengan juara 3 kemarin dan harapan 2 kemarin, menurut saya harus banyak belajar nih. Karena di pas esai di juara harapan 2 itu kan kami dipertemukan lebih spektakuler lagi lah. Univ-univnya itu dari ITB, dari UM Malang, dari Diponegoro, dan ada Universitas Tidar itu 2. Nah, itu kami salah satunya gitu. Jadi 5 besar itu Masya Allah sekali. Nah, itu kami harus banyak belajar. Di situ saya tidak langsung merasa puas karena mendapatkan ya penghargaan tersebut, tapi ya harapan saya itu bisa belajar lebih baik lagi ke depannya, bisa mengikuti lomba-lomba lain yang mungkin yang belum pernah saya coba, karena ketika sudah mencoba kan ada ketagihan malahan, Kak. Iya, Wow. karena merasa kayak Kayak seru. ingin lagi gitu ya. Iya, karena seru banget. Nggak tahu kenapa, karena itu menurut saya tuh ya itu pengalaman yang berharga ketika saya berkuliah gitu kan. Nah, itu saya harapannya itu sih, Kak, bisa mengikuti lomba-lomba dengan jenis perlombaan yang lain, mungkin bisnis plan atau dan lain sebagainya lah begitu. Oke. Baik. Nah, selanjutnya pesan Mbak Farihah untuk mahasiswa lain nih yang ingin mengikuti lomba esai. Yang ingin mengikuti lomba esai, mungkin yang mau Mungkin mencoba yang mau mencoba atau pemula nih, Kak. Oke, saya juga merupakan pemula, tapi di sini saya berusaha untuk memberikan sedikit pesan ya. Untuk kalian itu jangan takut untuk mencoba. Nah, ketika kalian sudah mencoba, kalian pasti akan merasakan esensi dari apa percobaan kalian itu, pasti menimbulkan rasa kesenangan tersendiri. Ketika kalian menang atau kalah itu jangan dipikirkan terlebih dahulu, saya harus menang dan sebagainya ketika memulai sebuah Yang perlombaan. penting pengalamannya nggak sih? Iya, betul banget, karena itu kan nantinya yang akan berguna bagi diri kita sendiri kan. Iya. Dengan kita mengikuti lomba esai, tentunya kepenulisan kita, skill kepenulisan kita kan pastinya akan berkembang. Nah, itu jangan terlalu berpatokan saya harus jadi juara 1 dan hanya berfokus pada hal itu, mengabaikan hal-hal lain, mengabaikan tentang kolaborasi dengan teman dengan baik. Karena sesungguhnya ketika kita mengikuti perlombaan seperti esai atau LKTI itu, ketika bertim itu pastinya kan harus berani untuk bersuara, tetapi juga kita harus bisa untuk menghargai bagaimana sih pendapat dari sudut pandang orang lain terhadap kita begitu. Nah, itu karena ketika kita takut untuk mencoba ya kita tidak akan pernah tahu rasanya seperti apa begitu. Ketika kita aku takut begitu. Nah, ketika takut pasti orang-orang yang bisa naik motor ketika nggak mau mencoba kan pasti mereka tidak akan pernah bisa naik motor kan, Kak. Nah, itu sama halnya ketika kita menulis esai ya mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Kalau esai kan lebih ke ide dan gagasan gitu kan, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi, bisa mencari permasalahan-permasalahan yang dekat dengan kita, tidak harus yang muluk-muluk bagaimana, tidak, karena sesungguhnya masalah itu kan pasti tetap ada. Nah, itu pasti membutuhkan solusi. Nah, bagaimana menentukan solusi itu kita harus melihat juga apa yang dibutuhkan dari target kita. Nah, begitu intinya. Oke, baik, luar biasa sekali ya teman-teman narasumber kita. Baik teman-teman,
kita telah tiba di akhir wawancara bersama narasumber yang hebat Mbak Fariha. Insya Allah. Cukup sekian wawancara dari aku, Naya, di acara Nanya, Naya Tanya-Tanya. Dadah! Bye-bye!